Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang anggotanya yaitu saya, Ayunan Aprilia 210308086, yang kedua Doni Subrastowo 21030500095, yang ketiga Anissa Anindita 21030500096, yang keempat Alista 21030500103. Yang akan kita bahas dalam media pembelajaran bahasa Indonesia ini yaitu ada 3, yaitu hakikat media pembelajaran keterampilan berbahasa lisan, dan media pembelajaran keterampilan berbahasa tulis. Materi yang pertama tentang hakikat media pembelajaran akan disampaikan oleh Mas Doni. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar. Menurut Girles dan Eli, bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sedangkan menurut Heinrich, Molinda, dan Russell, diungkapkan bahwa media is a channel of communication, derived from the Latin word for between. Mereka memberikan istilah medium yang memiliki pengertian sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Adapun menurut Leslie G. Briggs menyatakan bahwa media pembelajaran sebagai the physical means of conveying instructional function, dan seterusnya. Dengan kata lain, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Yang selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran keterampilan berbahasa lisan. Belajar bahasa lisan adalah salah satu upaya yang dikembangkan oleh siswa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa lisan. Belajar bahasa lisan adalah salah satu upaya yang harus dikembangkan oleh siswa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa lisan. Oleh karena itu, siswa perlu mempelajari bagaimana caranya mengembangkan keterampilan berbahasa lisan ini agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan ini dibutuhkan 2 cara, yaitu berbicara dan menyimak. Bisa dilanjut. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bahasa untuk menyampaikan atau menyampaikan pikiran atau perasaan secara lisan. Berbicara ada 3 jenis, yaitu berbicara berdasarkan situasinya, berbicara berdasarkan tujuannya, berbicara berdasarkan cara penyampaiannya. Menurut King, berbicara adalah bentuk komunikasi insan yang esensial yang membedakan kita sebagai suatu manusia. Selanjutnya, menurut Hendrikus, mengemukakan bahwa berbicara ialah titik tolak berasal retorika yang berarti mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Berbicara berdasarkan situasinya ada 2, yaitu berbicara secara formal dan berbicara secara informal. Berbicara berdasarkan tujuannya yaitu ada 2, berbicara membujuk dan menghibur, berbicara menyampaikan informasi. Berbicara berdasarkan cara penyampaiannya yaitu ada 2, berbicara berdasarkan hafalan dan
berbicara berdasarkan naskah. Menurut Ellis, mengemukakan adanya 3 cara untuk mengembangkan secara vertikal dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Yang pertama yaitu menirukan pembicaraan orang lain. Kedua, mengembangkan bentuk-bentuk ujaran yang telah dikuasai. Yang ketiga, mendekatkan atau menyegarkan 2 bentuk ujaran, yaitu bentuk ujaran sendiri dalam benar atau ujaran. Untuk yang selanjutnya disampaikan oleh Mas Alesta. Menyimak merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan-kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa yang kita dengar, menginterpretasi nilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak menurut para ahli, pertama, menyimak merupakan kegiatan mendengar secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Kedua, menyimak dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengarkan dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Ketiga, menyimak yaitu suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Keempat, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Jadi menyimak merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan-kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa yang kita dengar, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Hasil klasifikasi ini ada 7 jenis menyimak, yaitu yang pertama, menyimak sederhana, terjadi di dalam percakapan dengan teman atau saat kita bertelepon. Kedua, menyimak diskriminatif, yaitu menyimak untuk membedakan suara seseorang dan perubahan suara. Ketiga, menyimak santai, yaitu menyimak untuk tujuan kesenangan atau menghibur diri. Keempat, menyimak informatif, yaitu menyimak untuk mencari informasi dari sebuah media seperti menyimak berita di televisi. Kelima, menyimak literatur, yaitu menyimak untuk mengorenisasikan ide yang kita punya. Keenam, menyimak kritis, yaitu menyimak untuk menganalisis tujuan pembicara. Bisa dilanjut? Media pembelajaran keterampilan berbahasa tulis. Keterampilan berbahasa tulis meliputi 2 aspek, yaitu membaca dan menulis. Membaca adalah tindakan memahami bahasa tulis, sedangkan menulis adalah kegiatan menggunakan bahasa tulis sebagai sarana mengungkapkan gagasan. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anis. Baik, saya akan melanjutkan. Menulis merupakan kemampuan mengungkap gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain melalui bahasa tulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Kecepatan pengungkapan gagasan harus didukung oleh ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata, dan tata bahasa, serta penggunaan ejaan. Pada dasarnya, tujuan menulis adalah menjadi alat komunikasi berupa teks. Nah, setiap gaya penulisan tentu memiliki tujuan. Dua, membaca. Membaca adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembaca untuk memahami pesan bacaan yang disampaikan pengarang. Kemampuan membaca di kelas
awal sangat berperan penting sebagai fondasi atau dasar penentu keberhasilan siswa. Keterampilan membaca permulaan diperlukan supaya siswa mampu memahami dan mengucapkan tulisan dengan lafal dan intonasi yang jelas. Membaca permulaan dapat membantu siswa dalam memahami suatu teks bacaan. Diharapkan siswa dapat mendapat informasi dari bacaan tersebut sehingga menambah pengetahuan wawasan yang dimilikinya. Selanjutnya media yang digunakan dalam keterampilan bahasa tulis, yaitu satu media alami. Media alami yaitu media yang sudah ada tanpa adanya rekayasa dan langsung dapat dibuat untuk ide pembelajaran. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan dapat digunakan sebagai media untuk menulis karena menggunakan media lingkungan itu dapat menjadikan siswa lebih aktif dan interaktif. Dengan menggunakan media lingkungan, diharapkan guru maupun siswa dapat mengamati dan mempelajari keadaan lingkungan yang sebenarnya sehingga dapat membantu proses belajar mengajar. Yang kedua, ada fenomena alam. Dengan menggunakan media fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, seperti terjadi bencana, adanya fenomena alam yang unik, hal-hal yang berkaitan dengan keindahan alam, hal tersebut dapat dijadikan inspirasi dalam penulisan atau pembelajaran siswa. Yang kedua ada media buatan. Media yang diciptakan untuk bahan pembelajaran. Yang pertama ada media gambar. Media gambar yang sering digunakan yaitu gambar seri. Gambar seri dapat diartikan sebagai gambar di mana memiliki hubungan keruntutan peristiwa dan dapat dinyatakan oleh siswa itu dapat dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, paragraf hingga membentuk suatu karangan, sehingga media gambar seri dapat dikatakan sebagai alat bantu untuk menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang lebih mudah dipahami dan diharapkan itu menjadi daya tarik sendiri. Yang kedua ada film. Film merupakan media pembelajaran yang sangat menarik karena di dalam film itu terdapat keindahan gerak, terdapat efek gerak dan efek suara yang sangat menarik untuk anak-anak. Nah, yang selanjutnya video. Nah, penggunaan video maupun film itu sangat berkaitan karena hampir sama. Dapat penggunaan video dan film itu dapat merangsang pengetahuan siswa untuk berpikir logis, kreatif, dan mempertajam daya imajinasi siswa. Dari menonton video atau film tersebut, siswa diharapkan dapat menyusun beberapa teks sederhana atau dapat menceritakan kembali apa yang dilihatnya di dalam video maupun di dalam film tersebut. Nah, selanjutnya ada buku. Buku sendiri menjadi hal yang lumrah untuk dijadikan sebagai media pembelajaran untuk membaca maupun menulis, karena dari dulu memang buku adalah hal utama yang kita gunakan. Misalnya dalam buku dongeng atau buku cerita yang lain, ada beberapa gambar yang menarik perhatian anak agar anak lebih tertarik lagi membaca buku dan menulis. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.